Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1386 sampai bab 1390. Yang diinginkan Kaisar Sishu adalah mengalahkan Ye Junlin sekaligus. Biarkan dia bergabung dengan klan Sishu dengan sepenuh hati. Jadi dia mengirimkan yang terkuat. Tang Beidao dikenal sebagai klan terkuat di Subarat. Dia mempelajari sendiri semua keterampilan tempur kuno Sisu. Dia adalah master terkuat dari klan Sishu selama ratusan tahun. Jika kita melihat dari tahun ke tahun, dia mungkin adalah master berusia 1000 tahun. Singkatnya, kuat. Mari kita begini, satu orang di Tang Beidao memiliki kekuatan untuk menghancurkan suatu negara. Ini lebih kuat dari satu orang yang memblokir pasukan 100.000 orang. Ini adalah master terkuat, seluruh negeri mungkin tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tang Beidao lahir di era perang itu. Dia pernah membunuh seluruh negara oleh satu orang dan tidak mampu melawan. Meski sudah terlalu lama, semua orang di klan Sishu masih mengingatnya. Ini juga merupakan kepercayaan klan Sishu. Mengapa mereka tidak menganggap serius siapapun? Karena mereka punya kekuatan, kalau tidak, dia tidak akan menandatangani perjanjian dengan Yan Longwei. Dia pasti mengancam Yan Longwei. Kaisar Sishu tersenyum. Tentu saja, kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tang Yanran mengangguk, ya, jika kita mengetahui hal ini, mengapa kita membuang begitu banyak energi? Klan Sishu menghela nafas lega. Dalam pandangan mereka, sudah pasti Ye Junlin akan bergabung dengan klan Sishu. Begitu jalan Tang Bei tiba, Ye Junlin pasti akan bergabung dengan klan Sishu dengan sepenuh hati. Setelah kembali ke rumah Li, wanita tua itu dan yang lainnya langsung menyapanya. Kaisar Sishu mengangguk, ya, saya telah melihatnya, segera, dia akan bergabung dengan klan Sishu. Tuan Tang, apakah orang seperti itu benar-benar ada di Jiangbei kecil ini? Li Wenhai, Li Wenfei dan yang lainnya semuanya tampak tidak percaya. Yang lainnya, seperti Li Ziran dan lainnya, juga penasaran. Karena mereka pernah berada di Jiangbei, belum pernah mendengar karakter seperti itu. Tak terbayangkan kalau klan Sishu bisa dikejar seperti ini. Aku melihatnya hari ini. Dia tinggal di Jiangbei. Semua orang terkesiap. Ada orang sebesar itu di Jiangbei, tetapi mereka belum pernah mendengarnya. Li Wenhai dan yang lainnya juga ingin bertanya kepada Kaisar Subarat di mana sebenarnya orang penting ini tinggal. Yang paling penting adalah ayah, tiba-tiba Junjun berteriak pada saat ini. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Junjun. Junjun, mengapa ayahmu begitu hebat? Ayahmu bukan lagi Dewa Perang Kunlun. Tanya Tang Yanran, HMPH, ayahku sekarang lebih kuat dari Dewa Perang Kunlun, dia adalah Raja Satu Kata. Ucap Junjun bangga. Li Ziran buru-buru melangkah maju, mengangkat Junjun, dan mencegahnya untuk terus berbicara. Wu Mulan segera menjelaskan, Tuan Tang, jangan perhatikan apa yang dikatakan seorang anak kecil. Kesalahan utamanya adalah Ye Junlin, demi wajahnya, sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah Raja Satu Kata. Ya, Tuan Tang, Anda tidak peduli. Semua orang takut Kaisar Subarat akan marah. Kaisar Subarat tersenyum dingin. Tentu saja saya tidak peduli, saya tahu sesuatu tentang raja berdampingan. Begini saja, tidak satu pun dari 4 klan besar yang bisa mengolah makhluk seperti itu. Ye Junlin, bagaimana mungkin? Semua orang seperti ini lalu dia menghela nafas lega. Li Ziran juga memperingatkan, Junjun, jangan bicara omong kosong di masa depan. Oh, Junjun mengerutkan bibirnya. Klan Sishu bergerak cepat, dan banyak master memasuki Jiangbei keesokan harinya. Di antaranya adalah master nomor 1 Tang Beidao. Coba saya lihat apakah Anda yakin kali ini. Kaisar Sishu tertawa.
Kemunculan Tang Beidao adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. 3 klan gerbang lainnya dan Yan Longwei bahkan lebih tidak terduga. Untuk apa ini? Memainkan kartu truf sejak awal. Master terkuat telah dikeluarkan. Untuk apa ini? Apakah ini akan berubah? Bagaimanapun, Tang Beidao terlalu kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika Tang Beidao bersedia, setidaknya puluhan negara di luar negeri akan memintanya menjadi penasihat nasional mereka. Keberadaan satu orang sama dengan satu negara memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelahirannya. Hampir semua mata Daxia terfokus pada Jiang Bei. Kaisar Su Barat secara alami mengetahui pengaruh ini. Jika saya menundanya lebih lama lagi, saya khawatir orang lain akan mengetahui keberadaan Tuan Little. Hal ini perlu diselesaikan sesegera mungkin. Jadi begitu Tang Beidao tiba di Jiangbei, Kaisar Su Barat membawanya dengan agresif ke Villa Ye Junlin. Beberapa saat sebelumnya, Ye Junlin telah menerima berita tentang Tang Beidao. Bagaimanapun, ini telah menarik perhatian Yan Longwei. Yan Longwei secara pribadi mengingatkannya, Tang Beidao, penguasa nomor 1 klan Sichuan Barat, dia pernah menjadi orang kuat dalam perang bertahun-tahun yang lalu. Dia memiliki gelar satu orang yang dapat menaklukkan suatu negara. Daxia, dia berbahaya di level dia memiliki kekuatan destruktif untuk menghancurkan kekuatan negara kecil. Begitu mereka memasuki dunia, pengawal Yanlong harus terus mengawasi mereka. Jika ada tren destruktif, mereka akan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh atau menangkap mereka hidup-hidup. Raja Sitian membacakan informasi tersebut kepada Ye Junlin. Tingkat bahayanya adalah SSSS, sejauh yang saya tahu. Dalam 100 tahun terakhir, satu-satunya yang memiliki tingkat bahaya tertinggi di dunia adalah tingkat SSSS. Ye Junlin menyentuh dagunya dan tersenyum. Ini 4S adalah dia. Tidak peduli seberapa kuat yang lain, mereka semua berada pada level SSS. Untuk pertama kalinya dalam 1 abad, level 5S muncul di dunia. Pantas saja Daxia menjadi sensasi. Begitu berita kemunculan karakter ini keluar, semua orang heboh. Keempat gerbang itu benar-benar tidak begitu menakutkan, mungkin 3 gerbang lainnya bahkan lebih kuat. Gumam Ye Junlin pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, Ye Junlin dan Bei Tianwang mengangkat kepala mereka secara bersamaan, dengan sinar dingin di mata mereka. Mata kedua orang itu memandang ke arah yang sama. Mereka merasakan ada seseorang yang datang. Detik berikutnya, suara Kaisar Sishu terdengar, "Tuan, saya di sini lagi. Kali ini, saya akan membuktikan kepada Anda betapa kuatnya klan Sishu. Anda akan melakukannya, yakinlah untuk bergabung dengan kami." Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Hantu itu benar-benar masih ada. Di luar villa, lusinan orang dari klan Sishu berdiri bersama. Orang-orang ini semuanya adalah master terbaik. Namun yang menakutkan adalah yang terakhir. Mengenakan gaun berwarna hijau, ia tampil anggun dan santai, dengan kulit putih dan halus. Dia tampaknya berusia kurang dari 40 tahun. Namun siapa sangka orang ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan ada yang mengatakan usianya hampir 200 tahun. Tapi tidak ada bekas waktu tersisa di wajahnya sama sekali. Ini adalah master terkuat, orang yang berlatih seni bela diri memiliki darah yang kuat, yang tidak hanya menunda penuaan, tetapi bahkan dapat memperpanjang umur sampai batas tertentu. Terlebih lagi, ini adalah keberadaan yang terbaik, jadi tidak mengherankan jika hidup dalam waktu yang lama. Sama seperti Zhang Sanfeng yang legendaris, dia adalah Tang Beidao. Selangkah demi selangkah ke depan, Tuan keponakan, apakah dia tuannya? Saya mendengar Tang Beidao memanggil Kaisar Su Barat. Ye Junlin semakin mempercayai rumor itu. Anak laki-laki tua ini pasti berumur hampir 200 tahun. Kaisar Su Barat segera mengangguk. Benar, itu dia. Ye Junlin memandang Tang Beidao. Tang Beidao juga sedang melihat Ye Junlin. Melihat ini, Kaisar Su Barat berkata kepada Ye Junlin, "Tuan, karena Anda mengatakan Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan 4 gerbang,
maka hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya keempat gerbang itu. Mengetahui bahwa klan Shishu tidak terkalahkan itu juga akan membantumu memahami di mana celahmu. Kamu akan bergabung dengan klan Shishu dengan sepenuh hati. Paman Guru, aku serahkan padamu, kata Kaisar Shishu. Oke, Tang Beidao memandang Ye Junlin dari atas ke bawah, seorang jenius yang belum pernah terlihat selama ratusan tahun. Dia memang memenuhi syarat untuk menjadi penerus 5 naga Gritsia. Nak, sembahlah aku sebagai milikmu Guru, aku bisa membuatmu benar-benar menjadi 5 naga Gritsia, eksistensi yang sama. Menerima murid, adegan ini bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Kaisar Subarat maupun yang lainnya. Namun, Kaisar Shishu memandang Tang Yanran dengan bangga. Sepertinya berkata, lihat apa yang saya katakan kan, dia adalah komoditas panas dan semua orang bergegas mendapatkannya. Tang Yanran dan yang lainnya sangat terkejut, karena Tang Beidao belum pernah menerima murid seumur hidupnya. Banyak orang di klan Subarat memohon kepada Tang Beidao untuk menerima muridnya, bahkan Kaisar Subarat ingin memohon kepada Tang Beidao untuk menerima putranya sebagai murid. Namun semuanya ditolak oleh Tang Beidao. Tanpa diduga, Tang Beidao akan menerima Ye Junlin sebagai muridnya hari ini. Jika seluruh klan Shishu mengetahuinya, mereka pasti akan meledak. Ini juga menunjukkan potensi Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum, kamu tidak memenuhi syarat. Sombong, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Beraninya kamu berbicara dengan arogan. Tang Senior adalah master nomor 1 dari klan Shishu, master terkuat, dia menerimamu sebagai muridnya. Kamu beruntung untuk yang lainnya hidupmu, dan kuburan leluhur berasap. Jika kamu tidak mengatakan sesuatu yang mengejutkan, kamu akan mati. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, yang lain segera memarahinya. Ekspresi Tang Beidao juga sedikit berubah. Saya kira saya belum pernah melihat pemuda sombong seperti itu sepanjang hidup saya. Dia tidak memenuhi syarat, lalu siapa yang masih memenuhi syarat? Tidak ada orang lain di dunia ini yang memenuhi syarat. Kaisar Shishu dan Tang Yanran menjadi gila, Ye Junlin menyia-nyiakan kesempatan besar seperti ini. Apakah dia gila? Dia benar-benar marah di depan Tang Beidao. Memprovokasi dia seperti ini? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Ye Junlin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apakah kamu akan bertarung? Kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan cepat datang, aku masih sibuk. Sombong, sombong sekali. Semua orang menatap Ye Junlin dengan marah. Kaum muda harus membayar harga atas kesombongan mereka. Tang Beidao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Nampaknya pemuda ini tidak pernah mengalami kemunduran. Anak muda, perhatikan, begitu dia selesai berbicara, Tang Beidao bergerak. Melihat langkah ringan itu, dia tiba-tiba melintasi puluhan meter dan muncul di belakang Ye Junlin. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Itu luar biasa. Bagaimana Tang Beidao melakukannya? Keterampilan tubuhnya hampir sampai pada titik di mana dia bisa menipu mata dan otaknya. Tidak hanya yang lain, tetapi juga Raja Beitian pun tercengang. Bukankah kecepatannya terlalu cepat? Ye Junlin tampak tertegun, tidak bereaksi sama sekali, dan masih berdiri di sana. Bang bang bang, Tang Beidao, yang berada di belakang Ye Junlin, langsung mengambil tindakan. Tinjunya mengeluarkan bayangan yang hampir kabur. Dalam satu tarikan napas, dia sudah meninju Ye Junlin ratusan kali. Tinjunya sangat padat sehingga mengeluarkan suara seperti hujan badai. Tinju dengan frekuensi ini mungkin akan menghancurkan seseorang hingga menjadi bubur. Mengerikan, sangat menakutkan, wajah anggota klan Shishu menunjukkan senyuman. Menurut mereka, Ye Junlin harus dikalahkan. Pukulan yang tampaknya lambat dan bergerak cepat ini sebenarnya memiliki berat ratusan ton. Satu pukulan dapat membuka gunung dan menghancurkan bangunan besar. Belum lagi dalam waktu singkat ini, dia meninju Ye Junlin ribuan kali. Semakin kuat seseorang, semakin dia bisa membunuh orang dengan gerakan sederhana dan bersahaja. Misalnya, tinju biasa.
tetapi memiliki kekuatan untuk membunuh Buddha dan Tuhan. Ini adalah Grandmaster pertama, orang terkuat di klan Shishu. Semua orang takjub saat melihatnya, mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih di hadapannya. Tang Beidao sangat yakin bahwa jika combo ini berlanjut, Ye Junlin akan dikalahkan hingga menyerah. Dia mungkin akan berlutut untuk menerimanya sebagai murid, bukan? Apakah itu cukup? Giliranku, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Semua orang tercengang saat mendengar suara ini. Termasuk Jalan Tang Bei. Detik berikutnya, pupil matanya membesar dan bola matanya hampir terbang keluar. Karena Ye Junlin berbalik dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Lebih cepat dari dia, bang. Saat dia berbalik, Ye Junlin meninju. Dengan satu pukulan, para hantu dan dewa gemetar. Boom! Pukulannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menangkapnya, dan mengenai wajah Tang Beidao dengan kuat. Tang Beidao sepertinya ditabrak kereta berkecepatan tinggi, dan seluruh orangnya terbang menjauh. Retakan, dia bahkan menabrak tembok, membenamkan dirinya di dalamnya, dan menjadi satu dengan tembok itu. Jaring laba-laba yang lebat muncul di salah satu dinding. Tang Beidao ditinju ke dinding, sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. Saat itulah Tang Beidao mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatannya. Jika tidak, pukulan ini pasti akan membunuhnya. Terkejut, sungguh mengejutkan, mata Tang Beidao penuh dengan keterkejutan. Pemuda ini sangat kuat, dia telah berkuasa selama bertahun-tahun, kecuali Daxia Wulong dan 3 penjaga gerbang lainnya. Ada beberapa orang yang tidak bisa bersembunyi. Di mana saya pernah melihat lawan saya, belum lagi seorang pemuda. Satu demi satu, semua orang menjadi gila. Apa? Pemimpin tertinggi klan Shishu diusir? Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya Raja Beitian yang menunjukkan senyuman menarik. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, memandang Tang Beidao dan mencibir, itu saja. Semua orang sangat marah atas kesombongan Ye Junlin. Tapi dia punya kesombongan. Setelah dibombardir oleh ribuan pukulan dari Tang Beidao tadi, dia tidak terluka. Ini terlalu menakutkan. Anda harus tahu bahwa tinju Tang Beidao dapat meratakan seluruh area villa. Tapi Ye Junlin tidak terluka sama sekali, dan dia juga membalas pukulannya. Tang Beidao terluka. Dia dapat menahan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dari Tang Beidao. Tetapi Tang Beidao mungkin tidak dapat menahan satu pukulannya. Namun dua kata ini membuat marah Tang Beidao. Dia sangat marah. Boom! Dua sinar dingin keluar dari mata Tang Beidao, dan aura kekerasan yang mengerikan terpancar dari seluruh tubuhnya. Dinding itu pecah berkeping-keping. Anak muda yang menarik, tapi saya akan membiarkan Anda memahami apa arti kekuatan sebenarnya. Tang Beidao benar-benar marah. Boom! Tang Beidao sangat marah. Langit dan bumi berubah warna. Ada angin kencang di mana-mana, dan seluruh suhu turun secara tiba-tiba. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tang Beidao berjalan selangkah demi selangkah, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam aliran udara. Aura pembunuh yang luar biasa datang, dan semua orang merasa seperti ada batu besar di dada mereka. Anak muda, kamu sangat beruntung. Kamu akan melihat keterampilan tempur paling kuat dari klan Shishu. Tang Beidao berkata dengan nada dingin. Keterampilan tempur paling kuat dari klan Shishu belum digunakan di Tang Beidao selama hampir 100 tahun. Karena tidak ada yang bisa memaksanya melakukan itu. Ye Junlin yang pertama, Tang Beidao perlahan mengangkat tangan kanannya, dan angin topan satu demi satu mengelilingi telapak tangannya. Level ini setara dengan secara tidak langsung mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Seperti angin, api, guntur dan kilat, dia telah mampu mengontrol aliran udara untuk digunakan sendiri. Yang lebih menakutkan lagi adalah aliran udara ini lambat laun berubah menjadi senjata kecil yang tersembunyi. Dalam sekejap mata, ruang kecil itu dipenuhi dengan senjata tersembunyi yang diubah oleh aliran udara. Mereka padat, menghalangi langit dan matahari, dan mengepung Ye Junlin dari segala sudut dan segala arah.
Klan Sishu termasuk klan Tang. Hal terkuat di sekte Tang adalah mekanisme senjata tersembunyi. Makhluk seperti Tang Beidao telah lama memadukan senjata tersembunyi dengan seni bela diri. Senjata tersembunyi yang diubah oleh aliran udara seperti ini jauh lebih kuat daripada senjata tersembunyi dari logam dan bahkan peluru. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tang Beidao dapat membunuh 100.000 orang di medan perang hanya dengan gerakan ini. Jika tidak akan ada pepatah bahwa satu orang dari Tang Beidao dapat mencapai suatu negara. Ini menunjukkan betapa kuatnya gerakan ini, disebut sebagai skill tempur terkuat. "Kalahkan aku," Tang Beidao berteriak, "Ci. Dalam sekejap, langit ditutupi dengan senjata tersembunyi yang menembaki Ye Junlin. Mereka sama padatnya dengan badai yang dahsyat. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa ada puluhan ribu senjata tersembunyi. Sungguh menakutkan menembak Ye Junlin pada saat yang bersamaan. Boom, 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 area di depan villa itu rata dengan tanah. Setiap kali senjata tersembunyi ditembakkan, sebuah kawah besar akan meledak. Dalam sekejap, fondasi di depan villa tenggelam seluruhnya. Jika Tang Beidao tidak berhati-hati, semua yang ada di sini akan hancur. Senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Ye Junlin, dan dia terlihat saling menghalangi dengan tangan di depannya, menangkap senjata tersembunyi berikutnya. Selangkah demi selangkah menuju jalan Tang Bei, kekuatan fisiknya sudah mencapai titik kebal. Tentu saja ada lapisan aliran udara yang mengelilinginya. Senjata tersembunyi ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tang Beidao menggunakan keterampilan tempur, dan Ye Junlin juga menggunakan keterampilan tempur. Ini adalah keterampilan tempur yang diberikan oleh orang tua di penjara kepadanya dalam teknik yang tidak lengkap. Pertahanannya sungguh luar biasa. Hah? Ini, Tang Beidao tertegun. Apakah Ye Junlin gila? Biarkan senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Anda. Yang terpenting adalah senjata tersembunyi ini tidak berguna baginya. Bagaimana bisa? Sesaat, Ye Junlin muncul di hadapannya. Bang! Tang Beidao terlempar dengan satu pukulan. Dengan pukulan ini, Tang Beidao memuntahkan darah dan meluncur sejauh 10 meter. Tang Beidao berlutut. Dia tidak tahan lagi dengan pukulan ini. Dia menatap Ye Junlin dengan keterkejutan di matanya. "Pemuda ini, sangat buruk keponakan. Informasimu salah. Dia bukan penerus 5 naga besar Xia. Dia sama kuatnya dengan 5 naga besar Xia." Tang Beidao memandang Kaisar Su Barat dan berteriak. "Apa?" Mata Kaisar Sisu menjadi gelap dan dia pingsan. Ye Junlin tersenyum dan memandang Tang Beidao. "1 pukulan tidak cukup untuk memukulmu. 2 pukulan sudah cukup. Tapi kamu juga cukup bagus. Apakah kamu ingin melakukannya denganku?" "Hah?" Tang Beidao adalah tertegun. "Aku tidak tahu apa maksud Ye Junlin." Ye Junlin memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan senyum. "Ayo lakukan ini. Saya akan mengendalikan klan Sishu mulai sekarang. Apakah Anda punya pendapat?" Melihat Ye Junlin menoleh, Tang Yanran dan yang lainnya terdiam. Bahkan Kaisar Su Barat, yang baru saja bangun, terdiam. Bahkan jika Tang Beidao tidak setuju, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Ye Junlin. Bersambung.